Mendengar hal itu, Nirmala menangis dan berlari ke kamarnya. Tak lama kemudian Tuan Sultan masuk ke kamar dan melihat Nirmala sedang menangis. "Ada apa, Nirmala? Mengapa kamu menangis?" Nirmala berdiri di hadapan Tuan Sultan. Dia terlihat sangat marah. "Dirimu yang dulu, tetaplah dirimu yang dulu. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu perlihatkan padaku hanyalah kepalsuan. Kebaikan, perhatian, kelembutan, kasih sayang, semua itu hanyalah tipu dayamu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan." Mendengar hal itu, Tuan Sultan terkejut dan bingung. "Apa maksudmu, Nirmala?" Nirmala berkata dengan berteriak, "Kamu menikahiku hanya untuk mendapatkan anak dariku, kan? Dan semua kebaikan yang kamu lakukan untuk keluargaku hanyalah tipu dayamu." Tuan Sultan memegang tangan Nirmala dan menatapnya dengan tajam. "Apapun yang kamu katakan itu tidak benar." Nirmala melepaskan tangan Tuan Sultan berkata, "Aku sudah mendengar semua pembicaraan kalian. Kalian sudah merencanakan ini sebelum menikahiku." Nirmala duduk menangis terseduh-seduh. Tuan Sultan duduk di hadapannya dan berkata dengan lembut, "Kamu salah paham, Nirmala." Tetapi Nirmala tidak mau mendengar penjelasan dari suaminya. Setelah kejadian itu, berkali-kali Nirmala mencoba untuk kabur, hingga akhirnya Nirmala dikurung di kamarnya dengan penjagaan yang sangat ketat. Suatu hari semua orang terkejut dengan apa yang dilakukan Tuan Sultan. Tiba-tiba Tuan Sultan membawa Nirmala pergi dengan mengendarai kuda kesayangannya. Di sepanjang jalan Nirmala berteriak meminta tolong. Dia terus meronta mencoba melepaskan dirinya dan mencoba melompat. Namun tangan dan tubuh Tuan Sultan yang kekar sangatlah kuat sehingga Nirmala tak mampu bergerak. Setelah 3 jam perjalanan, tibalah mereka di sebuah rumah kecil di tengah hutan. Tuan Sultan menggendong Nirmala masuk rumah itu. Nirmala berkata, "Apa yang akan kamu lakukan, Tuan? Jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak perlu melakukan di tempat yang jauh seperti ini." Tuan Sultan tidak menghiraukannya. Nirmala terus berontak dan menggigit tangan suaminya, namun tak juga dihiraukan oleh Tuan Sultan, meski tangannya berdarah. Melihat darah di tangan suaminya, Nirmala kaget dan mencoba untuk tenang. Dia melihat ke sekeliling rumah itu. Nampak tak ada apapun selain kasur kecil dan sebuah bantal, dan beberapa peralatan memasak tradisional. Nirmala duduk menangis seakan pasrah dengan apa yang akan terjadi. Lalu Nirmala berkata, "Jika nanti kamu sudah membunuhku, tolong jaga keluargaku, jangan sakiti mereka." Mendengar perkataan istrinya, Tuan Sultan mendekatinya dan berkata, "Apakah aku sanggup melakukan itu? Membunuh orang yang aku cintai?" Lalu Nirmala menatap suaminya dan berkata, "Lalu mengapa kamu membawa aku ke sini?" Tuan Sultan berkata sambil membuka bajunya, "Suatu saat, nanti kamu akan mengerti." Betapa terkejutnya Nirmala melihat tubuh Tuan Sultan penuh dengan luka, bekas gigitan dan cakaran. Dengan perasaan bersalah, Nirmala mengobati luka-luka suaminya. Tuan Sultan menceritakan semua masalah hidupnya kepada Nirmala yang selama ini dia pendam, bahkan kepada Laras dan Dewi pun dia tidak pernah mau menceritakannya. Sikap keras hati, pemarah, kejam, itu hanyalah untuk menutupi kesedihannya. Harta dan semua kekayaan yang dia miliki seakan tidak ada artinya tanpa kehadiran seorang anak. Dia menikah dengan Laras saat berusia 20 tahun. Setelah umur 30 tahun, dia belum juga mendapatkan anak dari Laras. Lalu Laras berkata, "Menikahlah lagi, Mas. Mungkin aku mandul, tidak bisa memberimu anak." Akhirnya Tuan Sultan menikahi Dewi. Setelah umur 40 tahun, dia belum juga mendapatkan anak dari Dewi. Lalu Dewi berkata,
Menikahlah lagi, Mas. Mungkin aku sama dengan Laras, tidak bisa memberimu anak. Itu pendapat Laras dan Dewi. Tapi pendapat semua orang berbeda. Bukan Laras dan Dewi yang mandul, tetapi aku. Mendengar hal itu, hatiku hancur, sakit, seakan harapanku semua sirna, kata Tuan Sultan pada Nirmala. Hari demi hari, Nirmala dan Tuan Sultan tinggal di rumah kecil itu. Ternyata rumah dan lahan itu milik Tuan Sultan. Ketika merasa bosan atau ingin sendiri, Tuan Sultan ke rumah itu. Setiap hari sebelum Nirmala bangun, Tuan Sultan selalu mengambil air di sungai untuk Nirmala mandi ataupun keperluan yang lainnya. Begitu pula dengan Nirmala, setiap hari dia memasak, mencuci, dan melakukan pekerjaan lain selayaknya seorang istri. Di sore hari, Tuan Sultan mengajak Nirmala memancing ikan di sungai. Tuan Sultan selalu memegang tangan istrinya agar Nirmala tidak terjatuh. Terkadang Nirmala lupa akan perasaan bencinya terhadap suaminya itu. Sesampainya di sungai, Tuan Sultan mengambil selembar daun pisang sebagai alat duduk Nirmala. Saat Tuan Sultan sedang memancing, sesekali Nirmala memandang wajah Tuan Sultan. Melihat hal itu, Tuan Sultan mencubit mesra pipi istrinya. Saat malam hari tiba, Tuan Sultan sedang berbaring di atas kasur, sambil memperhatikan Nirmala yang sedang membersihkan rumah. Setelah itu Nirmala berbaring tak jauh dari suaminya. Dia berkata, "Kapan kita pulang?" Tuan Sultan berkata, "Jika kau berkata besok, maka besok kita akan pulang." Nirmala berkata lagi, "Di sini memang sangat menyenangkan, tenang, dan damai. Tapi kita punya keluarga, pasti mereka mengkhawatirkan kita." Lalu Tuan Sultan berkata, "Maka besok kita akan pulang," sambil memeluk tubuh istrinya. Keesokan harinya mereka kembali ke rumah. Semua keluarga, kedua istri dan orang tua Nirmala, termasuk para pelayan menyambut mereka dengan penuh kebahagiaan. Saat ini Nirmala tak lagi benci dengan suaminya. Hari-hari mereka terlihat begitu mesra. Sesekali Tuan Sultan terlihat menggoda Nirmala seperti ketika Nirmala sedang sibuk, tiba-tiba Tuan Sultan memeluknya dari belakang. Atau ketika Nirmala sedang berjalan, Tuan Sultan menarik tangan dan memeluknya. Bahkan sebelum bepergian, Tuan Sultan selalu mencium kening Nirmala. Beberapa bulan kemudian, ketika Tuan Sultan berada di lahan miliknya, salah satu anak buahnya berkata, "Tuan, Nyonya Nirmala sedang sakit." Mendengar kabar itu, Tuan Sultan langsung menarik kudanya dan berlari kembali ke rumah. Di kamar Nirmala sedang berbaring lemas. Laras dan Dewi duduk tak jauh darinya. Beberapa pelayan berdiri di dekat mereka. Tuan Sultan berlari mendekati dan memeluk Nirmala dengan cemas. "Ada apa?" Laras berkata, "Sejak tadi dia muntah, Mas. Apapun yang dia makan semua keluar lagi." Lalu Tuan Sultan membawa Nirmala ke kota untuk berobat. Setelah melalui pemeriksaan, dokter mengatakan suatu hal yang membuat mereka tak percaya, khususnya Tuan Sultan. "Selamat ya Tuan, istri Tuan hamil. Usia kandungannya memasuki 4 minggu." Tuan Sultan menangis tertunduk. Nirmala pun ikut menangis dan memeluk suaminya. Dokter pun ikut terharu menyaksikan hal itu. Lalu mereka kembali ke rumah dengan wajah penuh senyuman. Tuan Sultan terus mencium Nirmala dan terus berkata, "Terima kasih, terima kasih."
Tuan Sultan menyampaikan kabar bahagia itu ke semua orang yang ada di rumahnya, termasuk kedua orang tua Nirmala yang sejak tadi menunggunya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tibalah saatnya Nirmala akan melahirkan. Semua orang tampak tak sabar, terutama Tuan Sultan yang sejak tadi setia mendampingi istrinya melalui semua proses kelahiran bayinya. Hingga akhirnya lahirlah seorang bayi laki-laki yang begitu tampan seperti ayahnya. Tuan Sultan menggendong bayi itu sambil terus menciumnya. Dengan air mata yang tak kuasa ia bendung. Semua orang begitu bahagia. Ibu Nirmala dan kedua istri Tuan Sultan memeluk Nirmala penuh rasa syukur. Sejak kelahiran anaknya, Tuan Sultan tak pernah lagi terlihat memakai pakaian berwarna hitam. Mungkinkah warna itu tanda kesedihan baginya selama ini?